Sahabat Al-Latif yang diberkahi Allah, berikut ini keutamaan salat tarawih. Dari malam 1 hingga ke 30, salat tarawih adalah salat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan hukum salat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnah, muakkad atau sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Keutamaan salat tarawih sangatlah besar dan sayang untuk dilewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat lail. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki dari Qudaa lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau andai kata saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan engkau Rasulullah? Saya salat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, saya mengerjakan qiyam Ramadan, dan saya mengeluarkan zakat." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggal di atas hal ini maka ia termasuk dari para syadiqin dan orang-orang yang mati syahid. Salat tarawih memiliki banyak keutamaan dan atau fadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan memberikan banyak imbalan kepada hambanya yang rajin dan ikhlas menjalankan salat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Pada malam pertama seorang mukmin akan keluar dari dosanya seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Pada malam ketiga malaikat memanggil dari bawah arsy, mulailah beramal, tentu Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Pada malam keempat akan mendapatkan pahala seperti membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Furqan. Pada malam kelima Allah SWT memberikannya pahala seperti orang yang mengerjakan salat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjid Aqsa. Pada malam ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala orang yang bertawaf di Baitullah, makmur dan memohonkan ampun untuknya semua debu dan batu. Pada malam ke-7 si Konan dia tela berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam dan membelanya melawan Firaun dan Haman. Pada malam ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya seperti apa yang diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada malam ke-9 si Konan dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pada malam ke-11 dia akan keluar dari dunia seperti pada saat dia dilahirkan dari ibunya. Pada malam ke-12 dia akan datang pada hari kiamat, sedang wajahnya bagaikan bulan pada malam purnama. Pada malam ke-13 dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dan selamat dari segala keburukan. Pada malam ke-14 para malaikat akan datang dan bersaksi untuknya bahwa dia benar telah mengerjakan salat dan Allah tidak akan menghisapnya pada hari kiamat. Pada malam ke-15 semua malaikat pemikul arsy dan pemikul kursi mendoakan kepadanya. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis untuknya selamat dari masuk neraka dan diberi kebebasan untuk masuk ke dalam surga. Pada malam ke-17, dia akan diberi pahala seperti pahalanya para nabi. Pada malam ke-18, malaikat memanggilnya, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Pada malam ke-20, dia diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan para solihin. Pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah gedung dari nur di surga. Pada malam ke-22, dia akan datang di hari kiamat dengan aman dari segala macam kesusahan dan kesedihan. Pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota di surga. Pada malam ke-24, dia akan memiliki 24 doa yang dikabulkan. Pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menghilangkan siksa kubur darinya pada malam ke-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima pahalanya selama 40 tahun. Pada malam ke-27, dia akan lewat di atas Sirat pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga, mandilah dari air sungai Salsabil. Aku adalah Tuhanmu, dan engkau adalah hambaku." Demikianlah fadilah jika kita melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam ke-30.